Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murdaningsih selaku dosen manajemen strategik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Azan Taufan dari kelas akuntansi 501. Di sini saya akan memaparkan implementasi strategi bisnis pada perusahaan di era digital dan saya memilih studi kasus pada perusahaan Gojek. Gojek, perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia, sudah berhasil mengimplementasikan strategi bisnis yang inovatif di era digital ini. Presentasi ini akan menganalisis strategi Gojek, termasuk visi dan misi perusahaan, analisis SWOT, serta pelajaran penting yang dapat diambil dari keberhasilan mereka dalam menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi. Gambaran umum perusahaan. Mungkin kita sudah familiar dengan perusahaan ini, di mana kita mungkin sudah menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Nama perusahaan untuk saat ini sudah berganti menjadi PT Goto Gojek Tokopedia, akibat dari mergernya Gojek dan Tokopedia. Kemudian bidang usaha, platform ini menawarkan layanan seperti transportasi online, contohnya GoRide, pengiriman makanan, yaitu GoFood, pengiriman barang, yaitu GoSend, dan layanan keuangan digital atau GoPay, dan berbagai fitur lainnya. Latar belakang, Gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, bertujuan untuk menghadirkan solusi transportasi yang efisien melalui aplikasi ponsel. Kemudian, jika kita analisis posisi perusahaannya, yang pertama dari aspek pemain utama. Saat ini Gojek sudah memimpin dalam transformasi digital di pasar aplikasi on-demand Asia Tenggara. Yang kita sudah ketahui, Gojek sudah masuk ke luar negeri juga di sekitar Asia Tenggara. Persaingan. Gojek sudah menghadapi persaingan yang ketat dari Grab dan perusahaan teknologi lainnya, seperti Sun SM saat ini dari Vietnam yang sudah masuk juga ke Indonesia. Kemudian untuk aspek daya tarik, keberhasilan dalam mengembangkan ekosistem digital yang luas menjadi daya tarik utama bagi konsumen dan mitra usaha. Bagaimana visi dan misi perusahaannya? Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari visi. Visinya yaitu membangun ekosistem yang mendukung keberagaman dan pemberdayaan melalui teknologi. Kemudian untuk misinya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara melalui layanan berbasis teknologi yang mudah diakses dan terjangkau. Kemudian, relevansi di era digital, Gojek berfokus pada pemberdayaan melalui teknologi dan pengenalan berbagai layanan berbasis digital yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu apa relevansinya dari visi misi Gojek tadi dengan era digital? Hal ini sangat relevan dengan perkembangan digital karena fokus perusahaan adalah pada pemberdayaan melalui teknologi dan pengenalan berbagai layanan berbasis digital yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan mampu menyediakan layanan yang efisien dan mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat. Seperti GoFood, contohnya tidak perlu keluar untuk membeli makanan. Baik, kemudian kita masuk pada analisis SWOT. Untuk yang pertama, kita akan membahas dari aspek strength atau kekuatan. Ada tiga hal. Yang pertama, infrastruktur digital yang kuat. Jadi Gojek sudah membangun infrastruktur yang solid untuk mendukung berbagai layanan dalam satu platform. Satu aplikasi saja Gojek mereka sudah memiliki berbagai macam fitur. Kemudian kepemimpinan dalam inovasi. Jadi Gojek memimpin dalam hal inovasi, yaitu mengintegrasikan berbagai layanan seperti GoRide, GoFood, GoPay, GoSend, sehingga menciptakan platform yang komprehensif dan relevan bagi konsumen masa kini. Kemudian basis pengguna yang luas. Jadi saat ini memang aplikasi paling populer yaitu Gojek di Indonesia. Lebih dari 170 juta pengguna aktif, sehingga memiliki pengaruh besar di pasar, memberikan keuntungan dan pengumpulan data konsumen dan penerapan teknologi berbasis AI. Jadi kita tahu AI itu membutuhkan data yang sangat luas dan Gojek memilikinya. Aspek selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar lokal. Jadi sebagian besar pendapatan Gojek itu berasal dari Indonesia, yang dapat menjadi hambatan saat menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan regulasi. Jadi sangat berpengaruh banget nih sama Indonesia. Kemudian yang kedua, biaya operasionalnya yang tinggi. Dengan operasional yang luas, termasuk pengelolaan ekosistem digital yang besar, biaya operasional Gojek sangat tinggi, baik dari sisi pengembangan teknologi hingga pengelolaan mitra. Kemudian kompleksitas regulasi. Gojek menghadapi tantangan dari segi aturan yang sering berubah, baik aturan dari Gojek itu sendiri maupun aturan dari negara tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keputusan strategis jangka panjang. Dari sisi peluang, Gojek memiliki tiga hal, yaitu yang pertama ekspansi global. Pasar Asia Tenggara terus berkembang, dan Gojek memiliki peluang besar untuk memperluas ke negara-negara baru di luar wilayah tersebut, bahkan ke pasar yang lebih matang mungkin, seperti India atau Amerika Latin. Yang kedua, pengembangan layanan fintech.
GoPay memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di sektor fintech karena saat ini pengguna GoPay itu sangat banyak sekali dan mungkin semua dari kita sudah memiliki saldo GoPay saat ini. Kemudian inovasi dalam AI. Ya, Gojek bisa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan Internet of Things untuk meningkatkan personalisasi layanan, efisiensi rute perjalanan, serta pengembangan produk berbasis data. Aspek selanjutnya yaitu ancaman. Ada tiga hal yang kita bahas pada saat ini, yaitu pertama persaingan ketat. Gojek sudah menghadapi persaingan ketat dari Grab, Shopee, yang sama-sama menawarkan inovasi juga dalam hal teknologi dan transportasi ataupun pengantaran makanan. Kemudian yang kedua, perubahan regulasi. Ketergantungan pada regulasi pemerintah dapat menjadi risiko signifikan. Kemudian ada isu keamanan data juga, di mana selalu ada potensi kebocoran data karena data pengguna di Gojek kan sangat banyak dan itu harus dijaga oleh Gojek selaku penyedia data, pemilik data juga. Kemudian kita membahas mengenai pendapatan layanan Gojek berdasarkan segmennya pada tahun 2024, di mana yang tertinggi yaitu layanan GoRide sebesar 35%, kemudian diikuti dengan layanan GoFood sekitar 28%, dan GoPay 22%, serta pendapatan lainnya melalui GoSend dan layanan-layanan lainnya. Bagaimana proyeksi pertumbuhan pendapatan layanan Gojek selama 2 tahun ke depan, 2024, 2025 tahun ini, dan 2026? Grafik ini menunjukkan proyeksi pertumbuhan pendapatan layanan Gojek. Terlihat bahwa semua layanan diproyeksikan mengalami pertumbuhan, dengan GoRide tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan karena ya memang kita rata-rata menggunakan aplikasi Gojek ketika kita ingin bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan fitur transportasinya yaitu GoRide. Kontribusi layanan sama halnya dengan kontribusi pendapatan tadi, di mana GoRide merupakan kontributor utama pendapatan. Kemudian ada GoFood yang pertumbuhannya pesat dalam pengiriman makanan. Mungkin karena adanya promo ya salah satunya. Kemudian GoPay peran penting dalam ekosistem digital karena sekarang rata-rata masyarakat sudah membayar menggunakan kris dan salah satunya bisa menggunakan GoPay. Kemudian ada GoSend dan layanan lainnya. Lalu apa sebenarnya strategi utama di era digital ini? Yang pertama, ekspansi fintech dan e-commerce. Jadi adanya merger dengan Tokopedia memperkuat posisi di sektor e-commerce dan fintech. Yang kedua, inovasi AI dan big data. Jadi Gojek memanfaatkan data besar untuk optimalisasi layanan dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Jadi Gojek saat ini sudah menggunakan chatbot juga dan AI untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama di bagian pembalasan pesan otomatis. Evaluasi strategi. Ada tiga hal. Yang pertama, keberhasilan. Jadi, diversifikasi layanan dan inovasi digital sudah mendukung pertumbuhan di pasar yang kompetitif. Kemudian yang kedua, tantangan. Persaingan ketat dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Itu menjadi tantangan juga. Kemudian adaptasi. Gojek harus terus merespon perubahan pasar dan regulasi dengan cepat, baik perubahan yang terjadi di masyarakat maupun perubahan dari persaingan yang ketat. Atas strategi tersebut, kemudian saya mencoba untuk menyusun masukan untuk peningkatan. Yang pertama, peningkatan kolaborasi global. Jadi mungkin Gojek dapat menjajaki kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi besar di luar negeri untuk mempercepat ekspansi internasional dan memperkuat posisi mereka dalam pasar global. Yang kedua, terkait keamanan data. Gojek harus terus berinovasi dalam hal keamanan cyber untuk memastikan bahwa data pelanggan, di mana 170 juta lebih, dapat terlindungi dengan baik dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform mereka. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi baru. Jadi Gojek dapat terus berinvestasi dan dalam teknologi baru seperti blockchain untuk memperkuat sistem pembayaran dan meningkatkan transparansi serta efisiensi. Maka, apa saja kesimpulan dari analisis yang telah kita lakukan pada perusahaan Gojek ini? Yang pertama, rangkuman temuan. Ada tiga hal, yaitu implementasi strategi adaptif. Jadi Gojek sudah berhasil mengimplementasikan strategi bisnis yang adaptif dan inovatif di era digital ini dengan memanfaatkan teknologi untuk memperluas layanannya. Yang kedua, ekosistem terintegrasi. Jadi keberhasilan dalam menciptakan ekosistem yang luas dan terintegrasi memberikan Gojek posisi yang kuat di pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Kemudian,
tantangan persaingan. Persaingan yang semakin ketat dengan Grab dan pemain lainnya di pasar yang sangat dinamis memerlukan inovasi yang berkelanjutan dan penguatan posisi di pasar global. Kemudian, pelajaran selanjutnya yaitu pentingnya diversifikasi layanan. Nah, di sini Gojek sudah berhasil menciptakan ekosistem yang memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dalam satu platform. Itu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, monetisasi beragam. Jadi diversifikasi membuka peluang baru bagi monetisasi dan pengembangan produk. Yang ketiga, ketahanan bisnis. Jadi Gojek sudah mengurangi ketergantungan pada satu lini bisnis dan lebih tahan terhadap fluktuasi pasar. Pelajaran selanjutnya yaitu kekuatan inovasi teknologi. Jadi dari Gojek ini, penggunaan data besar untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kemudian adanya kecerdasan buatan atau AI. Jadi sudah diimplementasikan di Gojek untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan seperti chatbot. Kemudian teknologi pembayaran. GoPay sebagai solusi pembayaran digital yang terintegrasi dalam ekosistem Gojek. Nah, inovasi-inovasi ini yang kemudian menjadi suatu investasi keberlanjutan bagi perusahaan Gojek untuk menjaga daya saing di pasar yang dinamis. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu responsif terhadap perubahan regulasi. Jadi perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi. Kemudian harus memiliki hubungan yang baik juga dengan pihak berwenang untuk memastikan operasional tidak terhambat. Yang ketiga yaitu fleksibilitas model. Jadi perlu menyesuaikan model bisnis dengan cepat sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu kolaborasi sebagai kunci ekspansi. Jadi, sebuah perusahaan apabila sudah merasa matang dengan perusahaannya, sudah merasa layanan-layanan ataupun fitur yang diberikan kepada konsumen sudah cukup baik, ada salah satu opsi untuk memperbesar perusahaannya yaitu ekspansi. Nah, Gojek melakukan merger strategis dengan Tokopedia sehingga memperkuat posisi Gojek dalam e-commerce dan fintech. Kemudian ekspansi pasar, kolaborasi membuka potensi pasar baru dan memperluas basis konsumen. Yang ketiga, sinergi layanan. Integrasi layanan antar mitra kolaborasi ini meningkatkan nilai tambah bagi pengguna. Jadi dengan mudahnya kita membeli barang dari Tokopedia, kemudian pembayarannya menggunakan GoPay yang instan gitu. Itu sinergi seperti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi nilai tambah bagi baik pengguna maupun Gojek itu sendiri. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil yaitu fokus pada pengalaman pengguna atau user experience. Yang pertama, desain intuitif. Jadi aplikasi dan layanan mudah digunakan dan diakses oleh pengguna karena sederhana tapi menarik. Yang kedua, kecepatan akses. Memastikan respon cepat dan efisien dalam setiap interaksi pengguna. Kemudian yang ketiga, personalisasi. Menyediakan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pengguna. Kemudian yang keempat, integrasi seamless yang memungkinkan pengguna beralih antar layanan dengan mudah dalam satu platform. Jadi awalnya kita membuka GoRide dan di saat yang bersamaan kita mau sekalian pesan GoFood, itu bisa karena kita tinggal menggunakan satu platform saja. Sekian pemaparan implementasi strategi bisnis pada perusahaan Gojek di era digital ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.